Yos nakama, selamat datang di Lifestyle Anime. One Piece terbaru sangat membagongkan. Akhirnya Luffy memperlihatkan kekuatan yang paling ditakuti di lautan. Kekuatan yang membuat pemerintah dunia harus menghapus sebuah iblis Nika dari dunia ini. Yap, kekuatan yang dapat menghancurkan dunia. Penasaran kan dengan videonya? Eits, jangan lupa tinggalkan jejak jempol kaki kalian dengan like video ini ya. Lalu tuliskan di kolom komentar dari kota manakah kalian menonton video ini. Kali aja ketemu jodohnya kan di sini. One Piece terbaru melanjutkan apa yang terjadi pada chapter sebelumnya. Di dunia bawah negeri Elbaf, Loki diperlihatkan sangat marah setelah melihat salah satu teman binatang buasnya dihabisi oleh salah satu kesatria suci yang bernama Kunko. Namun Loki hanya bisa tertawa melihat kematian temannya itu, karena saat ini dia sedang dalam keadaan dirantai dengan batu laut, sehingga Loki tidak bisa melakukan serangan balik. Kilas balik dari Loki sedikit diperlihatkan, ketika dia masih menjadi bocil FF, tak ada raksasa lain yang mau bermain dengannya. Loki adalah anak raksasa yang sangat barbar. Oleh karena itu, Loki memilih untuk berteman dengan para binatang buas yang ada di dunia bawah negeri Elbaf. Loki berhasil mengalahkan seluruh hewan buas di sana, meskipun umurnya saat itu masih 10 tahun. Dan karena kesal dengan para raksasa yang ada di desa, Loki dengan sengaja melepaskan beberapa hewan raksasa yang menjadi temannya itu ke desa-desa. Dan akhirnya kekacauan hampir setiap hari terjadi di Elbaf saat itu. Kilas balik pun berakhir. Para kesatria suci itu kembali memberi kesempatan untuk Loki dengan menanyakan apakah dia mau bergabung dengan kesatria suci. Jika iya, maka mereka akan mengampuni Loki dan membiarkan dia hidup. Namun jika tidak, maka terpaksa kedua kesatria suci itu akan menghabisinya. Sebagai seorang yang sudah lama menjadi bagian dari kaum naga langit, mereka tidak menerima kata penolakan. Loki menggunakan ilmu tipu dayanya untuk mencoba mengecoh kedua kesatria suci itu. Dia mengatakan jika mereka bisa mendapatkan kunci rantai yang membelenggunya dan melepaskan dirinya, dia akan memenuhi permintaan yang ditawarkan oleh kesatria suci tersebut. Ya, ternyata Loki sengaja melakukan hal itu agar terjadi bentrokan antara kesatria suci melawan Luffy, karena keduanya memang sangat membutuhkan jasa dari Loki. Loki akan mengambil keuntungan dari bentrokan tersebut, karena pastinya pertarungan mereka akan sama-sama menguras tenaga. Jadi ketika salah satu dari mereka berhasil membebaskan dirinya, Loki akan langsung menghajar siapapun itu sampai mati. Dia kesal dengan Luffy karena hampir saja memukulnya. Loki juga kesal dengan kesatria suci itu karena telah menghabisi sahabatnya. Dan kemudian berpindah ke grup Luffy. Akhirnya mereka sampai di area Kastil Aurus. Road menjelaskan jika tempat ini adalah kastil dari kerajaan Warland yang sebelumnya dipimpin oleh Raja Harald. Namun tahta kerajaan Warland saat ini sengaja dikosongkan setelah kematian Raja Harald dan Pangeran Loki yang dirantai di area Underworld. Saat memasuki istana, mereka semua terkejut melihat para raksasa penjaga yang sudah tergeletak lemas tak berdaya. Salah satu raksasa di sana menjelaskan kronologi kejadiannya. Dua orang penyusup tiba-tiba muncul di dalam istana dan mencari keberadaan Loki. Luffy meminta Road untuk segera mengambil kunci rantai milik Loki, karena Luffy tak ingin Loki diperlakukan tak senonoh oleh penyusup itu. Selain itu, Luffy tak mau kehilangan kesempatan untuk mengetahui informasi mengenai Sang serta keberadaan dari Sang saat ini dari Loki. Nami cukup kesal karena dia tak bisa menggasak harta karun kerajaan saat ini juga. Dia terpaksa harus menuruti Luffy karena khawatir Luffy malah ditipu oleh Loki nantinya. Shin kemudian memperlihatkan perpustakaan burung hantu. Saul mengeluarkan satu buku yang pastinya Robin belum pernah membaca buku itu. Ya, ternyata Saul mengeluarkan kitab suci milik para raksasa Elbaf, sebuah buku RPUL bernama Halley. Saul mengatakan jika Halley ini berisikan informasi tentang Dewa Matahari Nika. Ternyata kitab Halley ditulis dengan bahasa kuno bangsa Elbaf. Para raksasa tak menguasai secara penuh bahasa tersebut, sehingga banyak sekali penafsiran dari kitab suci mereka saat ini.
Sal mencoba menggabungkan apa yang diceritakan oleh Dr. Vegapunk di dalam film Panasya dengan apa yang tertulis di dalam kitab Halley milik mereka. Vegapunk mengatakan jika dunia ini pernah mengalami kehancuran, tepatnya pada masa abad kekosongan, air laut naik sangat tinggi sehingga menenggelamkan banyak sekali pulau. Namun sebenarnya bencana naiknya air laut itu sudah terjadi 2 kali di dunia. Pertama yaitu saat era Dewa Matahari Nika, yaitu di 1600 tahun yang lalu. Dan bencana kedua terjadi pada era Joy Boy di 800 tahun yang lalu. Dewa Matahari Nika adalah dewa pembebasan, namun dalam proses pembebasannya itu pasti selalu terjadi kehancuran. Itulah mengapa para raksasa memiliki 2 persepsi, yaitu Nika adalah dewa pembebasan, dan juga ada yang menganggap Nika adalah dewa kehancuran. Dalam kitab suci itu tertulis jika musuh utama dari Nika adalah Great Serpent Soaked in Blood, ular raksasa yang bermandikan darah, satu-satunya hal yang tidak bisa dihancurkan oleh Nika. Yap, ternyata ular raksasa yang berlumuran darah itu adalah Red Line, tembok merah raksasa yang melintang dan memisahkan lautan di dunia One Piece. Nika ingin menyatukan lautan dengan menghancurkan Red Line, namun yang bisa dia lakukan saat itu hanyalah membuat coakan yang saat ini dinamakan Reverse Mountain oleh orang-orang. Sehingga orang-orang saat ini memungkinkan untuk pergi ke lautan lain menggunakan jalur yang ternyata dibuat oleh Nika pada saat itu. Kemudian di era Joy Boy, dia ingin membawa ras manusia ikan ke permukaan, yaitu dengan cara menghancurkan Red Line. Namun ternyata hal itu juga akan menghancurkan pulau manusia ikan yang berada tepat di bawah dinding Red Line. Berbeda dengan era Nika, pada era Joy Boy teknologi sudah berkembang sangat maju karena adanya The Great Kingdom. Joy Boy dapat membuat senjata kuno yang disebut Pluton dan Uranus yang sebenarnya akan digunakan untuk menghancurkan Red Line. Namun rencana Joy Boy gagal total. Dia berhasil menyimpan senjata kuno itu sehingga dapat digunakan oleh pewaris tekad Nika di masa depan. Ternyata buah iblis yang dijaga oleh kerajaan Elbaf secara turun-temurun adalah salah satu titipan dari Joy Boy. Buah iblis itu dapat memberikan kekuatan pemiliknya untuk menciptakan api matahari yang digunakan untuk menggerakkan senjata kuno. Soal menutup jika Dewa Nika sudah bangkit lagi, maka itulah pertanda bahwa akan terjadi perubahan besar di dunia ini. Menarik kok. Jadi benar apa yang diramalkan oleh Madame Shirley jika Luffy akan menghancurkan pulau manusia ikan. Karena dengan hancurnya Red Line, maka otomatis pulau manusia ikan juga akan ikut hancur. Buah iblis legendaris itu saat ini dimakan oleh Loki. Itulah mengapa Im Sama melalui kesatria suci ingin merekrut Loki, karena mereka sangat membutuhkan kekuatan yang dimiliki oleh Loki untuk menggerakkan senjata kuno. Selain itu, pemerintah dunia juga ingin mencegah Loki beraliansi dengan Luffy. Jika hal ini benar-benar sampai terjadi, Luffy yang merupakan perwujudan dari Dewa Matahari Nika saat ini akan memiliki kekuatan untuk menghancurkan dunia menggunakan senjata kuno dengan bantuan kekuatan yang dimiliki oleh Loki. Benar-benar sangat membagongkan. Yang lagi cari kaos One Piece keren, bisa kepoin desainnya sambil nonton video ini. Klik aja di bagian lihat produk di layar device kalian. Gos! Mau dapat uang hingga 50.000 gratis dan bisa langsung ditarik? Buka tabungan di aplikasi Neobank sekarang juga. Karena di aplikasi ini kalian bisa dapatkan banyak uang tunai gratis, serta banyak sekali diskon-diskon menarik yang bisa kalian dapatkan. Gaskan! Link ada di kolom deskripsi ya nakama. Dan namun sebelum Mimin masuk ke dalam pembahasannya, Laskar Anime yang berkolaborasi dengan Misfit Society kembali mengeluarkan kaos terbaru nih, yaitu desain Zoro dalam mode Asura loh. Keren banget pokoknya. Gak percaya? Silahkan dicek di short videonya. Bagaimana? Keren kan?
Bagi kalian nakama Opler, terutama para fan gayanya Babang Marimo, kudu wajib harus punya baju ini. Gaskan, link pemesanan ada di kolom deskripsi. Jelas nakama, itulah video mengenai hal-hal menarik yang terjadi di One Piece terbaru. Jika kalian menyukai video ini, jangan lupa klik like, share, dan subscribe channel ini ya, agar nakama semua tak ketinggalan info menarik seputar One Piece. Arigato.